hanya menggunakan T5 saja ya. Jadi ini kenampakannya saya rasa, saya lihat untuk jamurnya subur ya, bahkan sudah beranak pinak ini. Jadi ini ada jamur mata sapi, terus kemudian ada yang berwarna biru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberikan keberkahan dan kesehatan. Setelah sekian lama saya tidak update akuarium air laut saya, hari ini saya ingin memperlihatkan akuarium air laut saya. Mungkin sekitar 8 bulan sudah berjalan. Nanti saya putarkan video. Sebetulnya sudah saya pernah isi ikan boxfish, terus kemudian ada ikan manis, dan satunya lagi saya lupa, itu ada ikan padang kalau nggak salah ya. Nah, karena ikan boxfishnya mati, saya tinggal keluar kota, terus kemudian airnya, boxfish ini sangat beracun sekali ya, sehingga airnya membuat seluruh biota yang ada di akuarium air laut saya mati ya. Dulunya saya menggunakan sebelum pakai box di atas ini, dulunya saya menggunakan SAM bawah, tapi karena level kere hore, maka menggunakan bekas cat aja. Nah, ini videonya ya, bisa saksikan ini videonya. Terus kemudian pada saat itu ada musibah banjir ya, sehingga akhirnya kemudian saya pindah ke atas boxnya. Nah, ini sekitar 5 bulan ternyata menggunakan hanya box seperti ini masih bisa bertahan ya. Bahkan setelah saya beri jamuran ini, terus kemudian ada ikan Nemo dengan gori, ini ternyata masih bisa survive walaupun hanya menggunakan box ini. Untuk sementara saya belum pernah cek airnya, hanya saya top up saja terus kemudian ini juga ada keong turbo ya. Nah, untuk pasirnya ya memang karena aliran kere hore ya, menggunakan pasir Malang, dan ini pun bekas dari Aquascape ya. Terus kemudian untuk pompanya saya menggunakan pompa DC ya, ini sekitar 3 watt ya. Kemudian saya gunakan adapter ya, sekitar 1 ampere, ini adapternya ya. Jadi saya rasa untuk akuarium air laut dengan air garam krosok masih bisa memungkinkan ya, masih bisa memungkinkan, asalkan cyclingnya benar-benar lama ya. Saya cycling sekitar ya 1 bulan lebih ya, dan kemudian saya beri hanya ikan, awalnya hanya ikan aja dulu, ikan manis tadi, ikan boxfish dan ikan padang ya. Terus kemudian selanjutnya setelah ada insiden keracunan, maka setelah ikan mati semuanya, saya diamkan lagi, benar-benar saya diamkan sampai 1 bulan lebih lagi. Terus kemudian baru saya kasih jamur, terus kemudian ikan Nemo dan gori ini. Untuk suhunya kali ini sekitar jam setengah 12 siang, masih puncak-puncak panas-panasnya, tapi levelnya masih aman. Ini sekitar 28 ya, sekitar 28. Jadi menurut saya untuk akuarium air laut memang perlu tahapan-tahapan. Jadi bagi para pemula, sebaiknya untuk sebelum menerjuni akuarium air laut, sebaiknya memang harus cari tahu dulu, cari ilmu dulu terkait dengan akuarium air laut ya. Karena supaya tidak mubazir aja, sehingga ketika nanti langsung diberi ikan atau langsung diberi biota atau koral dan sebagainya, langsung banyak yang mati ya. Nah, ini kebetulan awalnya saya juga menggunakan penerangan hanya 2 aja, tapi yang satunya sudah putus. Nah, ini ya, yang ini putus ya, saya belum apa-apakan ya, hanya menggunakan T5 saja ya. Jadi ini kenampakannya saya rasa, saya lihat untuk jamurnya subur ya, bahkan sudah beranak pinak ini.
Jadi ini ada jamur mata sapi, terus kemudian ada yang berwarna biru. Ya. Nah ini sudah beranak pinak banyak. Jadi saya rasa nanti saya akan pertahankan ini. Saya tidak akan menggunakan koral-koral yang aneh-aneh, koral-koral yang mewah-mewah. Mungkin hanya jamur saja. Ya, jadi karena koral-koral yang tahan akan suhu kisaran antara 28 sampai 30, kalau jamur masih kuat ini. Jadi bagi agan-agan yang menggeluti akuarium air laut, kalau memang tidak pakai kipas maupun tidak pakai chiller dan suhunya dia kisaran 28 sampai 30, sebaiknya perlu pemahaman dulu terkait dengan biota koralnya. Apakah koral tersebut bisa kuat di suhu 28 sampai 30 atau tidak. Karena biasanya untuk koral sendiri itu dia lebih menyukai suhu yang dingin ya timbang yang hangat. Kalau ikan kemungkinan menyukai yang hangat ya, antara 28 sampai 30 lebih pun masih bisa kuat ya. Tapi kalau koral ya otomatis kalau lebih dari 30 ya meleleh ya. Jadi saran saya bagi agan-agan yang memang ingin berkecimpung di hobi akuarium air laut, ya sebaiknya perlu pemahaman ilmu dulu. Kalau perlu ngikut cari tahu dulu terkait dengan informasi-informasi akuarium air laut maupun di Facebook atau di media sosial. Kalau perlu ikut komunitas-komunitas. Selagi masih belum ilmu, saya rasa akan sangat susah sekali ya. Nah ini nanti insya Allah ya pelan-pelan saya akan perbaiki parameter air maupun terkait dengan mineral-mineral yang ada di dalam air. Jadi inilah yang bisa saya perlihatkan setelah 8 bulan. Dan insya Allah mulai minggu-minggu depan akan saya cek airnya ya. Jadi sekali lagi untuk kalian yang mulai akuarium air laut, sebaiknya memang perlu cari tahu informasi terkait akuarium air laut. Demikian, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.